Iya. Oke, ya coba lihat dari saya. Mungkin gambarnya agak gitu ya, agak pocok-pocok gitu ya, patah-patah gitu ya. Oke, tapi yang jelas kita dapat visualnya, kita tahu tuh ya apa kemarin yang bisa agak. Jadi yang bagian atas itu kan lompatnya tinggi-tinggi gitu ya, akhirnya malah nggak nyampe sama sekali. Yang bawah itu kecil-kecil, akhirnya malah nyampe. Itulah gitu, ya. Tak, 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 tak. Terus, tak. Jadi yang diharapkan pada kita bukan terobosan, bukan dobrakan, bukan gebrakan. Nggak perlu dobrakan di sini, nggak perlu gebrakan di sini. Ya, mulai dari yang kecil, ya mulai dari yang bisa, perbaiki pelan-pelan, perluas pelan-pelan, udah itu aja cukup. Tapi terus tak. Hari ini posting, besok posting, lusa posting, terus posting. Coba teman-teman lihat, ada nggak saya absen posting? Nggak ada, itu posting terus. Pembinaan, sebisanya saya kasih pembinaan. Kalau saya kasih pembinaan, berarti saya hanya dua pilihan. Entah saya sakit atau saya keluar kota. Cuma itu aja. Ya, terus tak, terus gitu. Saya waktu SD, saya sama seperti anak-anak yang lain itu suka main kejar-kejaran. Jadi waktu istirahat ya kita main kejar-kejaran. Nah ada satu orang yang kita takuti. Jadi kadang-kadang kan dia jadi nih, dia yang ngejar nih, ya kan? Itu ada satu orang yang kita takuti. Apakah lari dia paling kencang? No. Jadi kalau di kelas itu ya insya Allah saya termasuk juga yang termasuk larinya kencang gitu ya. Kayak lomba lari ya pernah lah. Ya urutan 2 itu adalah gitu ya, atau urutan 3. Saya ingat banget tuh yang urutan 1 ya, yang selalu menang namanya Andre. Ya, Andre. Ya. Jadi yang kencang tuh nih, ya saya juga termasuk yang paling kencang. Tapi ada satu orang ini teman kita, kalau kita main lari-larian gitu ya, nah saya nggak tahu ya, dia Chinese gitu ya. Jadi kalau dia yang jadi, dia yang ngejar, itu kita paling takut. Kenapa? Pasti dia berhasil. Apakah larinya paling kencang? No. Larinya kencang. Cuma kalau dia udah pilih nih, tak jadi orang yang udah pilih, dia kejar terus, dia ikutin terus, pelan aja deh. Dia nggak mau keburu, yang lain lari kencang terus, gitu kan. Karena turun sama guru karena mengganggu suasana, gitu. Ya, bikin gaduh yang lain gitu ya, nabrak lah gitu ya, bikin yang lain jatuh dan macam-macam gitu. Nah, kalau dia tenang aja. Jadi orang yang lari kencang mereka kejar, wah, ya terus. Orang itu pilih pertama dia ikutin terus gitu, pasti dapat. Ya, jadi kalau dia udah ngejar dia saya lupa namanya dia siapa, tapi kalau wajahnya masih ingat gitu ya, rambutnya agak berdiri-berdiri gitu ya. Nah, jadi kalau dia udah ngejar tuh udah kita, wah ini pasti kita dapat kalau sama dia gitu ya. Itulah BP tuh. Ya, jadi kita di sini tidak berharap apa yang namanya kencang, dobrak-dobrak, no. Kalau teman-teman mau bikin gebrakan juga ya silakan. Oh saya mau bikin wah, oh ini di kota ini saya akan masuk, saya akan bikin pameran di sana, ya silakan. Yang penting konsultasi dulu sama leadernya, ya. Bukan itu yang paling diharapkan. Yang diharapkan adalah apa? Pelan tapi jalan terus. Mulai dari yang bisa, terus menerus, perbaiki pelan-pelan, perluas. Cuma itu. Nggak ada yang diminta yang lain. Dan itulah pengusaha. Kalau teman-teman baca buku saya 10 juz sekarang, saya mengatakan bahwa di sana pengusaha apa? Pengusaha berani dobrak. Yes, tapi itu tahap awal. Saya ketemu juga dengan puluhan pengusaha yang lain, ya, yang dulu belasan tahun yang lalu saya kenal mereka adalah hobinya dobrak. Sekarang ya gitu-gitu aja. Kenapa? Perannya tiap bulan, tiap sebentar itu gebrak, bikin bisnis baru. Ya, bukan gitu bisnis. Dan dulu saya juga pernah seperti itu. Ya, gebrakan lagi. No, bukan itu bisnis. Jadi namanya gebrakan itu cukup sekali aja. Contoh kita punya hambatan mental, ya kita takut memulai. Kita dobrak nih, yes, udah cukup. Setelah itu apa udah, gitu. Ya. Nah ini salah satunya juga ilmu yang diterapkan oleh teman-teman di KM. Ya KM seperti itu. Gue sama seperti itu, mitra-mitra seperti itu. Ya. Mulai dari yang kecil, mulai dari yang bisa, tapi apa rutin, terus apa perbaiki, terus apa perluas, itu aja. Bisanya apa awal-awal? Facebook, mulai dari Facebook. Mulainya awal apa? Aduh, Facebook nggak aktif pak, ada yang cuma grup WA. Mulai dari grup WA. Ya, terus apa lagi? WA story. Ya, rutin kan. Terus apa? Perbaiki, perluas. Oh ya, bukan sekedar WA story, tapi diarahkan orang tua pak interaksi. Ya kan? Nah, itu diperbaiki tuh. Terus apa lagi diperluas? Bukan sekedar WA, tapi masuk lagi ke Facebook, masuk lagi ke Instagram. Ya. Nah, diperluas. Terus juga, oh ya, mereka juga mesti offline, ya sudah. Aku terjunlah kopdar misalnya. Itu teman-teman. Jalan. Ya. Insya Allah pasti jalan, insya Allah pasti masuk.
Ya. Dan ini kabar baik ya bagi teman-teman semua bahwa kita tidak kalau namanya mendobrak itu kan perlu perlu energi khusus. Dan biasanya orang-orang yang dominan otak kanan yang bisa. Ya. Nah, ternyata di BP ini kalau kita seperti itu iya silakan, tapi bukan itu yang utama. Yang penting adalah istiqomahnya kita, konsistennya kita. Dan Islam agama yang sangat pro dengan konsistensi, persistensi, istiqomah. Kalau sedekah 1 juta, habis itu hilang 3 bulan. Allah lebih suka 20.000 tapi tiap hari rutin. Itu namanya istiqomah. Ya. Wudhu mengajarkan kita tentang istiqomah. Sholat mengajarkan kita tentang istiqomah. Ya. Puasa nggak suka puasa, it's okay. Tapi begitu Ramadan harus puasa. Nah, dilatih terus tuh. Ya, jadi Islam mengajarkan kita tentang konsistensi tuh. Ya. Jadi jangan dipikir kita ini karena terpisah kan. Jadi pas sholat kita disiplin, di luar sholat kita nggak disiplin. Pas sholat kita istiqomah, pas disiplin kita nggak istiqomah. Coba dua-duanya ya. Ya. Justru kan itulah namanya menegakkan sholat kan. Menegakkan nilai-nilai sholat. Pas sholat kita disiplin, di luar sholat kita disiplin. Dalam sholat kita jujur, di luar sholat kita juga jujur. Ya, itulah namanya menegakkan, mendirikan sholat. Makanya seluruh hadis mengatakan, seluruh ayat mengatakan bukan mengerjakan sholat, ya, tapi mendirikan, menegakkan. Jadi nilai-nilai itu yang dibawa keluar, ditegakkan di luar. Ya, agar apa? Agar tegak nih semuanya. Kalau ditinggalkan sholatnya rubuh semua. Ya. Nah, jadi ketika bisnis itu juga sama teman-teman, terus tak. Hari pertama teman-teman kenal saya di BP, teman-teman lihat bagaimana saya semangat. Sekarang ya udah 7 tahun, apa semangat saya berkurang? Yang ada nambah waktu. Ya, apakah belusukan kita berkurang? Nambah kita. Masuknya berapa hari ya? Awal-awal Januari kita udah belusukan, sekian rumah masuk. Rumah itu alhamdulillah ya, senang kita. Full kita konsultasi, ya keluar yang ini datang lagi yang lain, konsultasi lagi mitra. Ya kita konsolidasi semua. Ya, non-stop. Setelah memang perlu, ya setelah memang mau, ayo. Ya, yang penting saya sehat, ya saya ada waktu, ayo. Gitu. Ya. Nah, berhentinya cuma isoman aja. Ya. Lanjut lagi, nah sama nih, kayak pagi ini jam 6 udah mulai lagi teman-teman, saya konsultasi dulu. Jam 6. Ya, jam 8 ada lagi sudah. Terus gitu, ya. Nah sore itu mitra-mitra khusus. Ya, kita start setengah 4. Setengah 7 malam mulai lagi teman-teman. Mitra yang berbeda. Ya, jadi kalau yang sore itu sekitar puluhan orang, malam juga puluhan orang. Ini rumah lagi penuh, banyak yang ingin. Ya. Jadi kalau hari pertama kita semangat teman-teman, ya ke depan makin semangat. Kenapa? Aman makin besar. Ya. Kalau teman-teman hari ini jadi leader, artinya apa? Ya kita kan memimpin orang, aman makin besar. Kalau teman-teman yang hari ini misalnya baru bergabung, gitu ya, kan nggak kelihatan di profit nih. Kalau aku tekuni makin profit. Atas dasar apa? Belum, nggak cocok. Ya, jadi sekali lagi ya, ini videonya animasi kemarin itu adalah favorit saya waktu acara Saga kemarin, itulah BP. Ya, tak, terus gitu. Islam seperti itu, BP juga seperti itu. Ya, oke. Dan ternyata itu adalah cara sederhana mengubah nasib. Ya, boleh kita buka slide-nya. Bagaimana cara mengubah nasib? Nah, berawal dari apa? Pikiran. Kemudian jadi apa? Perkataan. Ya. Pikiran, ya, perkataan, kemudian tertuang pada tindakan, berulang-ulang jadilah kebiasaan. Kebiasaan ini membentuk karakter. Karakter jadilah nasib. Jadi kalau kita pengen mengubah nasib, mulai dari pikiran, ya, mulai dari apa? Perkataan. Terus apa? Sampai bermuara pada kebiasaan. Inilah yang akan mengubah nasib kita. Kebiasaan, habit. Ya, itu juga yang disampaikan oleh Stephen Covey dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People. Ya, lanjut lagi slide berikutnya. Makanya Aristotle mengatakan ya, ini 2.300 tahun yang lalu lebih, ya 2.300 tahun yang lalu. Excellence, sesuatu yang hebat itu kata Aristotle, ya filsuf paling berpengaruh di dunia, gitu ya. Sesuatu yang excellence itu bukan dari tindakan, tapi dari kebiasaan. Ya, itu kata beliau, ya seorang filsuf dari Yunani. Ya, jadi negeri Yunani ini memang terkenal dengan para filsufnya ya, yang
pelopor-pelopornya gitu ya, bahkan juga mempengaruhi pemikir-pemikir Muslim gitu ya, di tanah Arab kemudian gitu ya. Nah, jadi beliau mengatakan excellence itu bukan dari tindakan, tapi karena kebiasaan. Ya. Karena sesuatu yang sudah kita biasa. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya, salah satu orang yang terkenal ya dengan ilmu bela diri gitu ya. Memang banyak orang melakukannya, tapi dia yang paling terkenal gitu ya, salah satu paling terkenal karena apa? Nah, ya mungkin karena filmnya, tapi sebenarnya juga karena filosofi yang dia anut selama ini. Ya, coba akhirnya balik ke saya. Jadi jarang orang tahu ya, Bruce Lee itu kakinya satu lebih pendek. Bagi orang ya yang namanya bela diri itu berpengaruh. Kalau kita orang biasa nggak pengaruh, ya kan? Bagi dia pengaruh gitu, ya kan? Nah, kalau musuhnya tahu ya, ini kelemahan ini, tapi ternyata enggak, ya. Oke lah itu kelemahan, tapi dia backup dengan yang lain-lainnya. Bahkan latihan juga minus. Jadi kalau dia melihat itu tidak presisi, ya. Tapi kelemahannya itu di backup dengan apa? Dengan latihan 5.000 pukulan setiap hari. Ya. Dan filosofi beliau yang paling terkenal ya, yang sering disampaikan kemana-mana adalah apa? Yang penting itu apa? Bukan menguasai 10.000 jurus, tapi satu jurus diasah, dilatih sampai 10.000 kali dan diasah terus. Gitu. Makanya kalau ada musuh, dia punya jurus ini, jurus itu, jurusnya banyak banget, dia nggak khawatir. Apalagi sebelum jurusnya ribuan, ya nggak khawatir. Yang khawatir adalah apa? Dia punya satu jurus atau dua jurus, tapi diasah sama dia, dilatih sama dia 10.000 kali. Dan diasah terus sama dia. Ini mengkhawatirkan. Ini deg-degan nih kalau kayak gitu. Ya. Sama teman-teman ya. Coba soal WA Story. Oke? Atau postingan di Facebook, postingan di Instagram. Kalau kita ngomong kayak gini nih, semua orang bisa melakukan. Hampir semua. Tapi siapa yang sanggup melakukannya konsisten? Ya. Siapa yang sanggup melakukan konsisten? Contoh nih, 3CM. Kenapa saya bersikeras tetap 3CM? Pertama, ya ketika ini dilemparkan kepada mitra-mitra, ya dilakukan, ternyata ya mereka senang. Kenapa? Ini waktu bagus Mas Tiko, karena apa? Anak-anak lagi tidur, ibu-ibu itu enak gitu, ya jadi bisa fokus belajarnya. Kalau jam 6 pagi, 7 pagi, wah ini udah repot nih. Ya sore juga sama, malam juga sama, ibu-ibu itu kan kerja non-stop. Ya, kalau nggak ngurus dirinya, kalau nggak ngurus anaknya. Udah selesai ngurus dirinya, anaknya, bapaknya lagi diurusin. Udah selesai ini, rumah lagi diurusin, nggak selesai-selesai, kan gitu ya. Nah kalau jam ini aman, tenang gitu. Nah itu yang pertama, menjadi inspirasi bagi saya. Kedua, kita juga sama-sama tahu bahwa ini adalah waktu istimewa. Menjelang acara 3CF, harus tahajud dulu. Artinya apa? Dia pasti wudhu. Dia jaga wudhunya sampai acara seperti ini. Ya kan? Acara apa nih? Apakah kesia-siaan? Enggak. Ya. Walaupun kita ngomong bisnis teman-teman, tapi coba lihat apa yang kita bahas selama ini. Coba. Orientasinya akhirat, insya Allah. Ya. Orientasinya 3A, insya Allah. Kan gitu ya. Nah, ini jam 3 ini teman-teman, artinya apa? Teman-teman harus bangun jam setengah 3. Kayak saya bangun jam 2. Ya. Saya cuci muka juga, kadang-kadang saya mandi gitu ya. Saya pasang juga rambut saya ganti semua pakaian, ya. Saya sejak tahu ya, makin menyadari bahwa Islam pro dengan kebersihan, itu saya senangnya ganti aja pakaian sulit. Ya. Kalau saya di rumah tuh ya, menjelang saya sholat, saya pasti ganti pakaian dalam saya ganti, biar lebih bersih. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini melatih habit. Kalau 3CM aja dia bisa ikuti, apalagi misalnya Zoom sama leadernya jam 10 pagi. Zoom sama leadernya jam 4 sore. Ya lebih gampang. Atau setengah 8 malam, pasti lebih gampang. Karena ini paling sulit. Ya. Dan fadilahnya tadi itu, ini adalah, ya dia sudah tahajud, dia jaga wudhunya, masa nggak efek? Dan ternyata saya nggak sendiri di sini. Ya. Karena apa? Di pesantren-pesantren ternyata biasa kayak ini. Memang tidak semua, tapi banyak yang seperti ini. Emang jam 3 itu udah bangun, udah belajar. Jam 3 itu udah belajar. Ya. Dia belajar, dia tahajud, nungguin subuh. Udah biasa ini. Ya. Begitu juga teman-teman TNI, udah biasa juga kayak gitu. Ya. Dan beberapa orang ya yang menguasai ilmu bela diri ya kayak silat itu ya yang saya tahu di Sumatera itu memang udah biasa. Jam 3 itu udah bangun, udah latihan mereka. Udah keringat-keringatan mereka, tahajud sebentar, habis udah latihan keringat-keringatan. Ya, habis mereka mandi baru subuh kan.
Melatih apa teman-teman? Disiplin. Ini waktu paling berat, saya tahu. Ya. Kalau teman-teman untuk bangun aja gitu ya, udah terasa perjuangannya, gimana yang nyusun materi coba? Gimana yang nyusun materi coba? Yang ngumpulin contoh-contohnya coba? Yang menyiapkan pantunnya coba? Ya. Nah itu artinya apa? Harus dipersiapkan sebelumnya. Dan agar ngomong ini lancar, kayak saya nih ya, jadi 10 menit tadi sebelum saya tampil, itu saya ngecek lagi slide. Ya, saya ngomong sendiri di depan layar, ya agar apa? Agar sekarang ngomongnya lancar. Kita latihan lagi tuh. Ya. Nah, jadi mungkin kayaknya teman-teman boleh ini juga gitu ya. Coba nanti dites gitu ya. Nah, ngisi materi 3 CM ya buat grupnya masing-masing. Wah, itu otaknya belum nyambung rasanya gitu ya. Kita kan masih kayak agak lemot gitu kan, karena ya belum sempurna, belum paripurna semuanya bekerja gitu ya. Ini disuruh ngisi lagi kita, gimana ceritanya ya. Nah, tapi seperti itu. Jadi kita memang sengaja tanamkan ya habit ini dan kita tidak stop. Dan kita udah 3 tahun, masya Allah. Ya 3 tahun, ya. Jadi mau pas liburan lah, pas bulan puasa tetap kita lakukan. Ya besok mau takbiran tetap kita lakukan. Ya alhamdulillah, walaupun cuma 15 menit tetap kita lakukan. Yang penting jangan putus. Ya, Allah menyukai sesuatu yang kebaikan coba istiqomah. Saya percaya ini kebaikan. Ya kita istiqomah. Telaten, persisten, ya, konsisten. Insya Allah hasilnya paten. Kan gitu ya. Nah, lanjut teman-teman. Yang lanjut coba ngacung dua tangannya boleh? Oke, kita lanjut lagi slide-nya ya. Jadi kita percaya ketika acara kemarin ya di Saga gitu ya, small step sama dengan big result. Ya, langkah kecil sama dengan hasil yang besar. Kalau apa? Itu diterusin. Tapi kalau sekali aja ya semua beneran itu, ya kan? Cuma sekali doang gitu, 2 kali doang tuh ya, semua beneran. Tapi small step diterusin itu menjadi hasil yang besar. Learning artinya earning. Belajar artinya menghasilkan. Kita datang ke Jakarta, kita datang ke Jogja, kita datang ke Surabaya, ya, pas ada event di sana, gitu ya, atau ke kota yang lain, niatnya menjadi ilmu, kita learning, insya Allah earning. Earning artinya apa? Menghasilkan. Coba layarnya balik ke saya. Fokus ya, focusing artinya apa? Expanding. Ya. What you focus on, expand. Apa yang kita fokuskan akan membesar. Dengan kata lain, focusing artinya apa? Expanding. Memfokuskan artinya apa? Memperbesar. Apapun itu. Ya. Kita fokus pada mitra-mitra yang jadi. Makin jadi. Mungkin satu orang kabur, satu mitra kabur. Tapi yang jadi ini makin jadi. Yang belum jadi pun akan jadi. Kan gitu. Ya. Contoh sederhana, punya 10 konsumen. Ya, punya 10 konsumen. 2 hilang, nggak bisa dikontak. Di telepon nggak ngangkat, di WA nggak balas, didatangin menghilang juga. Ya kan? Nah, mau dia apa kayak gini kan? Ya sudah, ada 8 yang bertahan. Kan 2 tadi yang nggak jelas kabarnya. Ada 8 yang bertahan. Fokus pada 8 itu. Yang 8 ini akan besar. Mutunya akan membaik ya, bukan jadi konsumen biasa, tapi menjadi pelanggan, gitu ya. Dan dia ini udah oke, nanti tambah lagi. Dan itu proses kayak ilmu syukur. Kita syukur yang 8. Kalau bersyukur ditambah sama Allah. Ya. Tapi bayangkan nih, punya 10 konsumen. Ada 2 yang kabur. 2 ini dibahas terus. Ini kok kabur ya? Kok kabur ya? Oh, ini orang ini kurang sopan loh. Di WA nggak bawa itu terus tiap hari. Akhirnya apa? Yang kabur ini bertambah teman-teman, bukan 2, tapi jadinya 4. Entar. Dan kesannya apa? Kita kurang bersyukur. Wong ada yang lain kok. Si dari sukarelawan itu sangat dihargai. Wong ada yang lain kok. Ya. Jadi tergantung kita teman-teman. Bahkan kalau faktanya adalah terbalik. Contoh, punya 10 konsumen, 8 yang kabur. Berarti ada 2 yang bertahan kan? Kita syukuri yang 2. Ya, kita fokuskan di sini. What you focus on, expand. Apa yang kita fokuskan akan membesar. Yang 2 ini karena puas, belinya bukan 1 botol 2 botol lagi, tapi belinya bisa 5 botol. Karena puas, belinya bisa 10 botol. Akhirnya apa? Jadi mitra nih. Ya. Karena dia puas, nah kita tahu filosofinya. Happy partners will bring new partners. Mitra yang happy akan bawa mitra yang baru. Nah, walaupun cuma sisa 2 nih, tapi kalau kita syukuri teman-teman, akan membesar juga. Ya.
Nah, karena itu ya teman-teman, saya berharap ya teman-teman. Jadi kita ini, oke lah, kita manusia ya, apalagi ibu-ibu gitu ya, rasa itu besar, ya. Tapi jangan larut pada perasaannya seperti itu. Kalau bahasa orang zaman sekarang apa? Gak usah baper-baper banget lah, ya. Ada mitra yang lepas itu, ya sudah ikhlaskan aja. Apalagi kita tahu dalilnya, gitu ya. Kita lepaskan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Itu hadis. Dia menghilang juga, nggak ada kabar juga, ya. Kita udah baik sama dia, tapi dia kabur juga gitu. Nggak ada kabar, itu sudah nggak masalah. Bahkan dalam Islam itu orang sudah nawar, teman-teman ya, atau dia membatalkan. Ya. Kita ikhlaskan teman-teman, itu rezeki. Ada hadisnya, sahih. 250.000 ya? Wah, mahal gini-gini. Ya sudah deh, beli 3 botol, apa harganya 650.000. Oh iya, mau, kita udah bungkusin nih. Ya, kita mulai packing nih. Tapi kita bilang, aduh kak, nggak jadi ya. Kalau kita ikhlaskan, kita dapat rezeki. Itu hadis teman-teman. Ya. Nah, begitu juga yang sebelumnya tadi, itu juga hadis kan. Jadi kalau kita lepaskan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan lebih baik. Itu juga hadis. Jadi di mana khawatirnya? Mas Iko sudah ngomong, Rasulullah, Baginda sudah ngomong juga. Di mana khawatirnya kita coba? Ya, jadi kembali namanya what you focus on expand. Apa yang kita fokuskan akan membesar. Ya, jadi focusing sama dengan expanding. Tadi juga saya tulis apa itu think sama dengan dream. Semakin banyak tim kita, semakin dekat dengan dream kita. Perbanyaklah tim. Perbanyak tim artinya apa? Memperbanyak kemungkinan. Memperbanyak tim apa artinya? Artinya teman-teman, kita memperbanyak juga ya kemungkinan orang-orang yang berdoa. Ya. Namanya ketemu orang itu pasti bagus, silaturahim, menjadi teman, ya, saling mendoakan, saling mengingatkan, gitu ya. Nah, makin banyak ya makin baik, insya Allah. Tim sama dengan dream, makin banyak timnya, makin dekat dengan tim, insya Allah. Ya. Dan saya suka banget nih, ya, satu ilmu namanya Power of Today. Namanya apa teman-teman? Akan selalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini yang mendekatkan kita pada impian kita. Saya ulang ya. Power of Today. Akan selalu ada hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini ya agar lebih dekat kita dengan impian kita. Kita pengen umroh. Berapa? 35 juta. Oke, nggak ada uangnya. Anggaplah blast nggak ada uang. Oke, tapi masih tadi bilang akan selalu ada yang bisa kita lakukan hari ini ya agar mendekatkan kita dengan impian kita. Oke, aku ikut manasik. Wah, ternyata manasik di sini bayar masih kok. Ya. Ada uang konsumsinya katanya, uang registrasi juga. Ya sudah, ikut manasik di YouTube. Ada kok di YouTube gratis. Ya. Atau kita WA teman kita, ya. Bukan atau ya, tapi dan gitu. Ikut manasik ini juga iya, nggak bisa langsung mungkin yang YouTube-nya. Dan telepon teman kita yang sudah pernah umroh. Tanya-tanya sama dia. Apa itu artinya mikot, apa itu artinya ihram, apa itu artinya apa maksudnya itu lampu hijau. Aku pernah dengar ya baca-baca gitu ada lampu hijau menjelang tawaf itu apa itu artinya, kan gitu ya. Nah, dan seterusnya. Apa sih mikot itu? Oh, mikot itu ternyata garis start. Begitu garis start, kita mau lari, peraturan berlaku. Sebelum ada garis start, ya kita bebas. Kan gitu ya. Kayak pelari itu, dia mau istirahat dulu boleh, peregangan dulu boleh, duduk dulu, makan dulu boleh. Tapi udah garis start, udah peraturan berlaku semua. Oh, mikot itu seperti garis start. Ada waktunya, ada tempatnya. Nah, langsung paham kita. Karena ngobrol sama orang yang sudah pernah ngobrol. Ya, syukur-syukur pernah ngobrol sama Ustaz yang pernah berangkat, Mutawi yang pernah berangkat. Jadi belum bisa umroh nih, ya. Jadi kalimatnya bilang apa? Oh ya, akan selalu ada sesuatu yang bisa kita lakukan hari ini. Hal-hal yang kita bisa lakukan hari ini, yang mendekatkan kita pada impian. Dan hebatnya lagi teman-teman, semesta akan memberikan hadiah bagi mereka yang bekerja keras hari. Kalau kita, jadi kan tadi dibilang nih, kita punya impian, ya kan? Belum bisa, oke. Akan ada hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini agar kita makin dekat dengan impian. Terus kita bekerja nih, kita lakukan, dan kita bekerja keras. Semesta kasih hadiah. Apa itu? Pertama, respect. Kalau kita bengong, kita diam, gak ada orang respect sama kita. Tapi kalau kita berkeringat, kita bekerja, orang respect sama kita. Dan kalau kita berkeringat, kita bekerja, kita berikhtiar, orang-orang sekitar kita loyal sama kita. Keluarga respect, teman-teman respect. Pengangguran siapa yang respect? Pengangguran siapa yang respect? Yang malas-malas siapa yang respect? Bengong-bengong aja siapa yang respect?
baru respect, kesambet malah. Kesambet. Ya kan? Coba lihat orang yang hobi kesurupan itu rata-rata hobinya bengong gitu. Ya orang yang sibuk nggak bisa kesurupan. Ya. Sibuk tuh pikirannya, sibuk tuh tangannya, nggak bisa kesurupan. Hobinya bengong lah itu kesurupan, kesambet maksudnya. Ya. Nah, loyalitas dapat, respect dapat. Terus apa lagi? Rupiah juga dapat. Minimal 3 itu kita dapat. Power of the day. Ya. Nah, ini ya. Di sini saya akan posting langsung ya pakai tangan saya sendiri. Ya. Saya sudah siapkan draftnya. Berapa detik lagi teman-teman ini ya. Langsung pakai tangan saya sendiri. Jadi teman-teman lihat. Oke, judulnya Power of Today. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi deg-degan saya. Karena dilihat langsung dari kamera. 1, 2, 3, 4, tambah lagi 5, 6, 7 detik, 8 detik. Nah, 8 detik sudah. Oke, silakan teman-teman ya, barusan saya posting gitu ya, Power of Today ya. Silakan kita komen, kemudian kita share di story. 2 ya teman-teman ya, komen dan share di story. Setelah itu kita masuk lagi ke saya tunggu di sini. Ya, silakan sekarang. Yang prom ya, mudah-mudahan dapat juga nanti mitra yang prom. Yang gercep, mudah-mudahan nanti dapat juga mitra yang gercep. Ya, mitra yang mudah diarahkan juga. Ini ya, begitu kita lakukan sama-sama, teman-teman, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Yang audio kita gampang viralnya, dan kita sudah berkali-kali viral gitu ya, alhamdulillah ya. Saya merasa ini keajaiban banget ini ya, sebulan itu bisa viralnya sampai di atas 10 kali gitu, ya alhamdulillah. Dan teman-teman pas pakai audio itu ikut naik juga, alhamdulillah. Ya. Nah, terus juga begitu nih, dia tersebar di mana-mana, orang makin kepo, apa itu BP, apa itu BP, ya kan? Dan saya nggak pernah jawab, tuh, coba perhatikan, ya kan? Akhirnya mitra-mitra itu nyambar semua, alhamdulillah. Ya. Silahkan kita komen sekarang. Baru 28 orang ini. Kenapa 28 orang? Nah, itu Mbak Oki udah accept ya. Saya collab tuh sama Mbak Oki itu. Nah, ini saya ada suaminya, Mas Rio. Kalau sama orang yang apa tuh ya, ya terbiasa ini ya, tahajudnya biasanya kita kontak di sini nggak masalah gitu. Mas Rio jadi langsung balas aja ya, suaminya Mbak Oki gitu ya. Yang sudah komen, yang sudah share di story, coba ngacung tangannya. Mudah-mudahan rezeki tambah lancar, insya Allah, amin ya. Mudah-mudahan juga segera juga kita suci, insya Allah, amin ya. Dan dikaruniai mitra juga yang gercep, yang prom, insya Allah ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Lanjut lagi. Nah, coba baca tenang-tenang. Ini bagus. Saya nggak ngerti Pak, udah baca aja. Nanti jangan ngerti. Terus saya jelasin, tenang aja, baca aja dulu. Udah, oke. Tanya balik ke saya. Jadi teman-teman ya, ini semua filsuf yang lain ya. Tapi kok filsuf mukanya kayak gitu semua masih kok pada ada awut-awutan gitu. Enggak, ini visual aja. Karena kan kita nggak tahu muka aslinya, wajah asli nggak ada. Jadi hidupnya 2000 tahun yang lalu, teman-teman. Jadi orang ngira-ngira doang aja gitu. Ya. Nah, jadi you become what you give. Saya ulang ya. You become what you give attention to. Kamu akan menjadi ya apa yang kamu perhatikan. Kamu perhatikan itu, kamu jadi itu. Jadi kalau kita perhatikan soal konsumen akhirnya apa? Kita jadi pengumpul konsumen yang banyak.
Kan gitu. Kalau kita perhatikan soal apa pertemuan, oke, Mas Iko bilang offering. Gimana caranya? Ya sudah, aku perbanyak pertemuan. Pertemuan. Perhatian kita pada pertemuan itu. Pertemuan lagi. Akhirnya apa? Kita ya makin banyak pertemuannya. Semakin banyak pertemuannya, artinya apa? Semakin banyak prospek. Kan gitu. Kamu perhatian situ, kamu akan jadi itu. Kata Epictetus. Ya. Jadi hebatnya para filsuf itu dia menyederhanakan kejadian-kejadian yang rumit di muka bumi ini yang menjadi sesuatu akhirnya pegangan bagi kita. Oke. Ada nggak kita dalam pengalaman berinteraksi rugi? Ada juga. Ya, karena faktor ongkir, rugi, salah kirim, rugi gitu ya. Apa yang pikirnya itu? Ada yang untung, ada yang laba, fokus di sini sudah. Kita perhatikan profitnya akan meningkat. Kita perhatikan stok akan meningkat. Teman-teman, saya kasih tips sederhana. Ini bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung. Sekarang belum bisa nyetok, is okay. Tapi niatkan untuk nyetok. Dan begitu bisa nyetok, mulai dari yang simpel-simpel, mulai dari yang kecil. 2 stok dulu. Nanti sudah terkumpul 2, niatkan untuk 8. Terus dapat 8. Sudah 8, niatkan untuk 20. Dapat 20. Power of stock. Stok itu mengundang rezeki. Ya. Silakan tanya pada 4 besar. Ya. Nanti boleh tanya langsung sama Mr. Jos, sama Kak Dias, sama Gus Ahmad, sama Bu Husna. Hobi mereka nyetok. Stokmu rezeki. Ya. Waktu itu Bu Husna belum banyak stok, belum punya rumah juga, belum main angkanya sampai ribu-ribu gitu. Tanya sama Mr. Jos, gimana caranya biar tembus miliaran? Jadi bilang pastikan stoknya 1 miliar. Loh gimana caranya? Ya, kita mau belajar nih, kok disuruh malah nyetoknya banyak gitu. Stok itu undang rezeki. Stok itu adalah apa? Wujud keyakinan, teman. Ya. Saya pernah bilang kan waktu tahun lalu ya. Kalau sekarang nih tahun ini kayaknya mungkin agak kurang sedikit gitu. Tapi tahun lalu tuh saya pernah bilang stok saya di atas 1 juta. 1 juta teman. 1 juta. Ya. Apa artinya? Kalau stok sebanyak itu artinya apa? Saya yakin sama teman-teman. Teman-teman bisa jual, saya bisa jual, kita semua bisa jual. Itu artinya. Dan saya yakin, insya Allah ya, akan diberikan takdir yang terbaik sama Allah untuk penjualan. Tapi kalau saya stoknya dikit, artinya apa? Saya nggak yakin sama teman-teman. Saya nggak yakin sama diri sendiri. Saya nggak yakin pada takdir yang akan terjadi. Saya baik sangka sama Allah. Allah akan kasih yang terbaik. Saya baik sangka sama teman-teman. Insya Allah ini bisa jual semuanya. Mereka ini jago semuanya. Belum jago, sebentar lagi jago. Ya belum ngerti, sebentar lagi ngerti. Udah gitu aja mikir. Berkembang. Stokmu rezeki. Contoh hari ini, kita jadi agent plus di rumah kita. Datang seorang prospek, calmit lah, udah agak-agak closing gitu kan, calmit, ngobrol. Kita meyakinkan dia nih, oh jadi SAP, stok kita cuma 10. Yakin nggak kira-kira? Kita aja ngomong itu vibrasinya nggak dapat, teman. Sama kayak kita ngajarin orang sholat duha, kita nggak sholat duha, vibrasinya nggak dapat. Tapi kalau kita punya stoknya 50, kita ngomongnya SAP, ini profit terbagus, apa. Udah, energinya beda kan. Belum selesai kita ngomong, udah closing. Ya. Jadi stok itu menambah keyakinan buat kita, menambah kepedean buat kita. Ya, vibrasi nyampe ke orang lain. Ya, stokmu rezeki. Ini bukan kalimat saya, ini mentor-mentor yang ngomong. Ya. Mentor-mentor yang ngomong, oh, ya juga gitu ya. Nah, saya melakukan itu tanpa sadar kan gitu ya. Akhirnya sudah kita lakukan dengan sadar. Saya nyetok, ya para leader juga nyetok. Teman-teman latihan. Ya belum bisa banyak, 2 botol dulu, is okay. Ya, nanti pelan-pelan bertahap. Siap ya teman-teman ya? Yang siap belajar nyetok, coba ngacung tangannya boleh? Nah, kita doakan ya, mudah-mudahan tambah lancar rezekinya. Insya Allah, ya, amin. Oke, kita mulai masuk ya ke materi-materi akhir. Teman-teman, jadi gini. Saya tadi menyampaikan di awal, WP ini mulai dari yang mudah. Mudahnya apa? WA story silahkan. Belum WA silahkan. Oh saya punya Facebook masih kok. Ya sudah, mulai dari Facebook. Mulai dari yang mudah. Tapi jangan mudah terus. Ya. Kalau kita pengen besar, berarti yang baik-baik. Memulai cari yang mudah. Tapi kalau pengen besar, cari yang esensial. Cari yang krusial. Ya, yang krusial adalah apa? Offline. Entah itu namanya Kopdar, entah itu namanya Hosa, entah itu namanya Esa. Itu yang apa? Ya. Jadi mulai dari yang mudah. Ya. Itu ilmunya Islam, teman-teman.
Masuk Islam gimana? Gampang, mudah. Masuk Islam gimana coba? Perlu haji nggak? Coba syarat masuk Islam ya. Syarat masuk Islam harus berhaji. Lemes orang. Haji plus 200 juta. Dia bilang, cari agama lain aja dah, kawan. Ya kan? Ini ribet banget, harus 200 juta katanya. Ya kan? Ya udah, kalau nggak bisa haji, umroh dulu dah. Umroh 35 juta. Tetap lemes dia. Ya kan? Ya udah, kalau nggak sanggup, kalau itu puasa 13 jam. Makin lemes dia. Ya kan? Aku ini belum yakin banget gitu ya, kalau malah disuruh susah puasa 13 jam gitu kan. Nah, masuknya gampang, bro. Masuknya apa? Syarat masuk Islam. Cari yang mudah, mulai dari yang mudah. Cuma syahadat. Ya kan? Nah, setelah itu baru tuh ya kita pahamkan tentang sholat ya. Ya, pahamkan tentang sholat. Bahkan saya belajar ya sama ulama-ulama ya yang membimbing orang untuk menjadi mu'alaf itu. Ya, jadi kan di awal masuk belum bisa baca sama sekali. Apa yang disuruh buat mereka? Udah, lakukan aja sendiri gerakannya. Ya, maksudnya adalah apa? Dia berimam. Ya, berimam, dia ikuti gerakan imam, tapi biasanya gerakannya nggak sempurna. Dia bilang, udah lakukan aja gerakan. Dan nggak perlu baca juga kan? Karena ikut imam kan? Gitu. Itu aja dulu. Kalau dipaksa dia menghafal, lemes dia. Udahlah bahasa Arab, nggak ngerti, gitu kan? Dan tiap gerakan beda lagi bacaannya kan? Wah, aduh repot ini gitu. Udah, lakukan aja, udah ikut imam, ya, dan gerakan sebisanya aja sudah. Nah, mudah, mudah, gitu ya. Bahkan desainnya adalah apa? Desain cuma Al-Fatihah dulu, udah Al-Fatihah aja selesai. Pelan-pelan baru nanti hafal ayatnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, mulai dari yang mudah. Tapi teman-teman kalau kita pengen membesarkan, cari yang esensial, tanpa melepaskan yang ada. Ya, Mas Eko bilang nih offline. Ya sudah offline aku banyak. WA tetap aku pegang, Telegram yang sudah terlanjur juga aku jalani, gitu ya. Berkala, bahan postingan di WA untuk Telegram bisa dipakai, gitu ya. Dan kita olah sedikit bisa untuk Facebook, bisa untuk Instagram, ya. Yang offline juga aku kerja. Belusukan, Kopdar, ESA, OSA, itu offline semua. Ya. Jadi kelebihan sosial media, kelebihan WA Story, ya, dan sejenisnya itu teknologi lah ya. Zoom, dia bisa meluas, teman-teman. Contoh saya hari ini, saya bisa ngobrol langsung terhadap 800 orang. Di Zoom 100 orang. Dia bisa meluas, teman-teman. Itu kehebatan teknologi. Tapi kalau mau mendalam, itu offline. Belusukan, Kopdar, POSA, ESA, dan varian-varian yang lain. Ya. Jadi agar terbangun tuh hubungannya itu harus offline. Nah, ada yang ngeyel. Ya. Beberapa waktu yang lalu akhirnya cerita juga ke kita. Dia nggak mau. Online aja, uang closing kok. Efisien kok, hemat kok gitu kan. Gampang banget dan bisa kemana-mana. Akhirnya apa? Dapat orangnya gampang, tapi orangnya tidak loyal. Gampang kesambar yang lain. Ya, jadi itu awal-awal kita kenalan, ya mungkin penetrasi boleh silakan kita online. Tapi setelah itu offline. Offline itu bikin orang jadinya loyal. Ya. Dan kemarin waktu ada yang konsultasi, saya bilang, kalian kan pergi tuh ke kota A, kota B. Ya, ini ada satu ilmu rezeki yang saya harus kasih tahu ke kalian. Apa itu? Kalian harus menikmati kota itu. Ya, saya kasih contoh macam-macam. Ya, panjang saya kasih contohnya, kalau kasih jelasin. Tapi intinya, kalau kalian tidak suka kota itu, kalian dapat nggak optimum rezeki dari kota itu. Ya, kita datang ke kota itu misalnya, ya atas nama belusukan atau Mas Iko, ya udah aku belusukan. Sampai di sana kotanya panas, makanannya nggak enak, nggak sesuai dengan lidah kita. Kita ngurudel, ya itu rezeki kita nggak bagus di kota itu tuh. Jadi harus apa? Berusaha suka sama kota itu. Karena gimana kota itu dihidangkan untuk kita dari Allah. Panas itu yang bikin siapa? Allah yang bikin. Dari Allah juga itu. Ya. Atau sebaliknya, itu dingin banget. Aduh saya nggak dingin masih. Oke, nggak apa-apa, pakai jaket. Tapi jangan gerundel karena dinginnya. Ya. Yang bikin dingin itu Allah. Dari Allah juga itu semua. Ya. Nah, jadi berusaha suka ya pada kota yang kita kunjungi. Insya Allah rezeki kita bagus dari kota. Ya, itu ilmunya juga baru pas ngobrol-ngobrol kemarin sih. Saya sih selama ini ya pakai juga gitu, cuma saya lupa ngomongin ya. Pas ngobrol kemarin, ya kalian suka nggak ya sama kota itu? Kalian nikmati nggak ya kota itu? Bisa nikmati saya bilang. Jadi kalau kita misalnya wisata kuliner dulu, ya bagus, silakan. Kalau memang kota itu punya pantai, kita ke pantai dulu aja, apa? Nikmati. Ada gunungnya bagus, udah pergi deh ke gunungnya. Atau apalah, ya? Atau mungkin ada istiadatnya, atau yang bersejarahnya, gitu ya. Kayak saya ke Aceh waktu itu, saya cari rumahnya kan, Cutnya Dit, ya, pahlawan favorit saya. Saya datangi itu rumahnya.
ya nggak ada orangnya gitu ya, nggak ada cuma penjaga gitu kan ya. Nah pokoknya apa yang menyenangkan saya gitu, wah ini ya favorit saya, oh rumahnya seperti ini gitu ya, rumah panggung seperti itu ya, ada cerminnya bagian depan ya, saya cari tuh teman-teman. Pokoknya apa yang menyenangkan saya ya, begitu juga kalau saya datang ke kota yang lain, Bengkulu misalnya ya, saya tahu Soekarno pernah dibuang di sana, saya cari tuh rumah tempat pembuangan Soekarno itu ya. Dan di mana asal kata kan Bengkulu ya, jadi awalnya itu kan dia Bengkulan, di mana kata Bengkulan, saya cari teman ya. Jadi apa yang menyenangkan saya, mungkin dari segi makanan mungkin belum cocok banget sama saya misalnya kan gitu ya. Nah tapi cari apa nih yang menyenangkan bagi saya, sejarah, saya cari sejarah. Jadi tiap kota itu, tiap daerah itu ada yang menyenangkan juga insya Allah. Nah ini dengan pemahaman offline seperti ini, insya Allah ya rezeki kita akan bagus di kota tersebut. Siap ya teman-teman ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Kenapa saya berterima kasih? Karena teman-teman yang belajar pada hari ini, insya Allah itu yang menjadi amal juga bagi saya. Jadi amal jariah juga buat saya. Ya. Jadi kalau yang belajar sedikit, ya amal jariahnya jadi sedikit. Kalau banyak, mudah-mudahan potensi juga banyak. Ya, sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum masuk Instagram, silakan masuk ya. Silakan di. Terima kasih Pak Iko, sehat selalu. Terima kasih Ina.